Baik, selamat pagi semuanya. Pada sesi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana komunikasi dengan siswa dalam sebuah pembelajaran berbasis online atau yang sering kita gunakan dengan learning management system. Dalam sebuah pembelajaran, agar materi dapat diterima atau disampaikan dengan baik, maka perlu sebuah komunikasi antara siswa dengan guru, antara guru dengan siswa, ataupun dengan siswa yang lain. Dalam sebuah pembelajaran online ada dua tipe, yaitu ada yang synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning adalah sebuah e-learning yang berjalan secara langsung ya, dan di antara siswa dengan guru berada di dalam tempat yang berbeda, dan proses ini berjalan secara langsung. Dapat juga selain siswa dan guru di tempat terpisah, proses synchronous learning ini dapat terjadi ketika guru dan siswa terdapat dalam satu tempat di suatu kelas. Yang kedua adalah asynchronous learning, yaitu e-learning yang tidak berjalan tidak secara langsung ya. Jadi ada perbedaan waktu antara si pembelajar dengan si pemberi materi atau mempelajari materi secara tidak langsung. Jadi ada delay waktu antara guru dan siswa, antara materi yang disampaikan oleh guru dan siswa itu beda. Jadi tidak ketika disampaikan oleh guru dan siswa tidak langsung menerima. Jadi ada waktu jeda antara keduanya. Nah, dalam online learning bisa dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi online learning memungkinkan sebuah pembelajaran itu dapat berjalan secara real time atau langsung. Jadi antara guru dan siswa itu bersamaan mempelajari materinya, ataupun dalam waktu yang berbeda. Namun guru dan siswa berada dalam satu tempat yang tidak sama ya. Jadi terpisahkan oleh jarak, namun bisa bersamaan waktunya ataupun tidak bersamaan waktunya. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah salah satu kegiatan atau proses untuk melakukan saling bertukar informasi, berita, ataupun ide-ide ya. Ini diambil dari Kamus Oxford ya. Tipe komunikasi ada beberapa macam, yaitu ada kurang lebih 4 macam. Yang pertama adalah one to one, jadi antara seorang dengan orang yang lain. Kemudian one to many, antara seorang dengan orang banyak. Kemudian many to one, jadi orang banyak kepada satu orang. Kemudian yang terakhir, orang banyak pada orang banyak, many to many. Situasi yang terjadi ketika komunikasi terjadi antara seorang dengan orang yang lain, yaitu antara siswa dengan siswa, siswa dengan gurunya, guru dengan guru yang lain. Contohnya, dalam sebuah chatting ini terjadi komunikasi one to one adalah personal conversation ya. Jadi percakapan antara dua orang, atau melalui email yang komunikasi tidak secara langsung ya. Jadi seorang mengirimkan email kepada orang yang lain, yaitu jadi dari siswa kepada guru atau dari guru kepada salah satu siswa untuk menanyakan materi atau tugasnya. Yang kedua adalah one to many communication ya, yaitu situasinya adalah jadi dari guru kepada para siswanya. Jadi seorang guru memberikan pertanyaan ataupun perintah kepada siswanya. Kemudian seorang siswa kepada siswa yang lain. Jadi bertanya
kepada siswa yang lain. Contohnya dalam sebuah chatting ya, seorang guru memberikan materi percobaan kepada para pembelajarnya atau para siswanya. Dalam sebuah diskusi atau forum, seorang bisa mengirimkan sebuah topik untuk didiskusikan kepada teman-temannya atau guru dan siswanya. Kemudian yang ketiga, komunikasi money to one, yaitu dari orang banyak kepada satu orang. Ini contohnya adalah dari siswa-siswa kepada seorang gurunya, atau siswa-siswa yang lain, siswa yang banyak kepada salah satu seorang. Jadi misalnya ada satu yang memiliki kemampuan lebih, itu ditanya oleh teman-temannya, seperti itu, untuk yang siswa kepada siswa yang lain. Contohnya adalah dalam sebuah chatting, yaitu pertanyaan dalam sebuah online diskusi ya. Jadi ketika dalam chatting bersama itu ada orang yang menanyakan kepada salah seorang saja, tapi materinya atau yang ditanyakan itu sebenarnya sama. Atau dalam sebuah diskusi atau forum, itu jadi ketika tadi one to many komunikasi tadi kan ada seorang yang memberikan pertanyaan atau sebuah topik untuk didiskusikan. Nah, balasan dari yang itu adalah, jadi nanti siswa-siswa yang lain atau gurunya itu bisa memberikan komentar atau umpan balik dari pesan yang sudah dikirimkan ke dalam sebuah forum tadi. Kemudian yang terakhir adalah money to money communication ya. Jadi komunikasi antara orang banyak pada orang banyak. Situasinya adalah dari para siswa kepada para siswa yang lain, kemudian siswa kepada siswa dan gurunya. Contohnya dalam sebuah diskusi, mereka saling sharing pengalaman, saling bertukar pikiran dalam memecahkan sebuah masalah yang sedang didiskusikan. Jadi sebuah komunikasi langsung. Nah, dalam LMS kurang lebih ada beberapa macam komunikasi ya. Yang pertama bisa melakukan diskusi atau forum. Yang kedua melalui email atau surat ya. Yang ketiga melalui chatting. Diskusi adalah sebuah forum di mana pesan dapat disampaikan dan dibalas, namun dengan sebuah topik yang tertentu ya. Jadi topik diskusi yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sana mereka atau para pembelajar bisa memberikan sebuah postingan atau kiriman topik yang didiskusikan, kemudian yang lain itu bisa memberikan balasan. Proses diskusi ini efektif bila atau forum diskusi ini efektif digunakan untuk komunikasi yang dari banyak ke banyak. Jadi dalam nanti kan ada ketika orang bertanya, nanti orang banyak yang dapat membalasnya. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam diskusi atau forum adalah yang pertama bisa mengirimkan sebuah berita atau sebuah topik untuk didiskusikan, kemudian kritik ya. Jadi siswa itu bisa belajar dari siswa yang lain atau siswa bisa mengajarkan pada siswa yang lain. Contohnya siswa dapat memberikan atau membaca atau memberikan komentar kepada teman-temannya. Jadi ketika nanti ada sebuah tanggapan dalam diskusi, itu nanti bisa dinilai oleh temannya. Jadi ini saling memberikan nilai dan saling memberikan komentar. Kemudian bisa memberikan feedback ya, jadi untuk guru dan secara online diskusi. Kemudian diskusi ini bisa digunakan untuk persiapan
dalam proses diskusi secara tatap muka. Jadi sebelum disampaikan tatap muka, misalnya masih ada yang belum jelas, itu bisa disampaikan ketika nanti di tatap muka. Kemudian dapat mengirimkan link atau alamat yang menarik dalam sebuah forum ya. Jadi nanti mereka bisa buka link tersebut dan para siswa tadi bisa mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah email ya. Dalam hal ini email, mail atau surat ya. Surat ini adalah suatu sistem yang dapat memberikan atau mengantarkan sebuah pesan ataupun kiriman atau paketnya. Ini untuk mail ini lebih disarankan digunakan untuk komunikasi secara yang privat ya, yang lebih khusus. Jadi antara orang dengan orang lain, namun dengan bahasan yang khusus ya, yang tidak perlu disampaikan kepada temannya atau orang lain. Yang bisa dilakukan dalam sebuah pengiriman melalui email atau komunikasi dengan email adalah jadi dapat mengirimkan email kepada ke dalam sebuah kelas atau salah satu siswa saja. Jadi bisa satu ke banyak atau dari satu ke satu. Jadi bisa ke satu kelas ataupun ke salah satu siswa saja. Nah, ini untuk email ini memungkinkan kita memberikan lampiran dalam email tersebut. Untuk mencegah sebuah email nanti seorang guru itu menjawab pertanyaan yang sama dan berulang-ulang, diharapkan guru ini bisa memberikan peringatan atau mengingatkan kepada siswa jika materi atau yang pertanyaan itu sifatnya umum, itu lebih ditekankan atau disarankan didiskusikan melalui forumnya, tidak dilakukan melalui komunikasi dengan email. Jadi menggunakan email jadi lebih baik digunakan hanya untuk yang khusus-khusus saja. Jadi yang privat ya, sifatnya privat. Dan yang ketiga adalah chat ya. Jadi chat ini lebih sifatnya komunikasi atau conversation yang sifatnya tidak resmi ya. Jadi ke arah yang lebih informal. Jadi seperti percakapan antara dua orang yang tidak seperti di dalam kelas ya, namun seperti kita berbicara antara dua orang yang atau dengan orang lain juga bisa, namun sifatnya tidak resmi ya. Dan kemungkinan siswa dapat berhubungan dengan siswa yang lain atau dengan antara guru dengan siswa, namun waktunya ini harus sama. Ketika chat mereka harus berjalan secara online dengan waktu yang bersamaan. Nah, chat ini juga bisa digunakan untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dalam sebuah mengerjakan proyek ya untuk siswanya. Yang dilakukan dalam chat ini yang bisa dilakukan adalah gunakan fasilitas ini untuk mempersiapkan kuis. Jadi misalnya ada yang ingin diperjelas sebelum mereka ujian, jadi diberi peringatan atau komunikasi ini digunakan untuk tanya jawab, sesi tanya jawab untuk berdiskusi secara online. Jadi memberitahukan apa-apa yang perlu disiapkan dalam sebuah nanti ketika ujian. Dan dalam chat juga kita bisa memberikan alamat email, URL ya, jadi alamat website yang bisa dibuka secara langsung bersamaan sambil kita chatting. Jadi sambil chatting bisa membuka alamat website yang ingin kita berikan kepada siswa, atau siswa juga ingin menyampaikan, oh ini ada alamat yang baik dan bagus untuk
Jadi bersamaan dengan chatting, mereka bisa membuka alamat yang diberikan tadi. Nah, chatting juga bisa didesain secara khusus ya. Jadi spesial. Jadi untuk materi tertentu kita bisa merubah namanya untuk sebuah chatroom misalnya. Oke, demikian untuk komunikasi dalam LMS. Untuk pembuatan forum kemudian chatting di dalam LMS khususnya Moodle akan disampaikan pada sesi yang berikutnya. Demikian, terima kasih, selamat pagi.